Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita persiapan tablik akbar ke daerah Bumi Ayu, Jawa Tengah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah. Wa kunu awlana lillah, asanahda bi fadlillah. Wa kunu awlana lillah, asanahda Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Panjenengan Nabi mentarinya umat. Panjenengan Nabi bulannya umat. Panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ilahi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan Allahumma tawasalna ruhana ila ruhi jami'il ustazina wa syaikhina wa ila ruhi jami'il ulama'illahi wal awliya Allah wa ila ruhi sultan awliya Sayyidi Syabdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para ulama, para asyatid wal asatizah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah sipil maupun militer, bil khusus yang sangat saya cintai, saya banggakan, Bapak Kiai Haji Hidayatullah Alwi selaku guru kita yang ada di tempat ini. Kita doakan semoga beliau sekeluarga besar diberi sehat panjang umur, dimustajabkan doa-doanya, segala harapan dan rencana beliau disukseskan oleh Allah. Ilmu yang beliau ajarkan kepada umat, kepada santri, semoga jadi ilmu yang barokah. Santrinya ditambah bejo oleh Allah, pesantrennya bertambah bejo, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati orang tua kita bersama selaku imam manaqib yang ada di daerah Bumi Ayu Al Mukarrom, Bapak Kiai Dayat sekeluarga besar, juga orang tua kita yang saya hormati selaku pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Manan, yang alhamdulillah beliau pun bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya, Al Mukarrom Kiai Abdul Wahab, juga tokoh manaqib kita di Kecamatan Bantar Kaung yang alhamdulillah diwakili oleh Abah Haji Selamat Riyadi, dan juga yang saya hormati tokoh-tokoh manaqib ya, pejuang-pejuang agamanya Allah. Ayah pun gak sendiri, alhamdulillah ada datang Kiai Abidin dari kota Tasikmalaya. Kebetulan tadi malam ayah pembukaan pengajian, lalu saya sampaikan, Yai sekalian saja ikut sama saya ke Banjarsari. Alhamdulillah selaku koordinator jamaah manaqib Kabupaten Tasikmalaya, Kiai Abidin pun bisa hadir di tengah-tengah kita. Juga selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Barkah juga alhamdulillah bisa ikut. Cikarang Timur ya Yai, Cikarang Utara Kiai Haji Syahiri Mukmin, alhamdulillah juga sangat raus ke ini tempat. Dan tokoh-tokoh manaqib ini ada juga koordinator dari Kabupaten Purworejo selaku koordinator jamaah manaqib, alhamdulillah juga bisa ikut. Bapak Wibowo beserta dengan Banter, alhamdulillah bisa hadir. Dan juga tokoh manaqib juga dari kota Tangerang, Jakarta, Bapak Haji Tono, alhamdulillah juga bisa hadir. Dan para imam-imam manaqib yang lain yang mungkin sudah tidak asing lagi. Kalau bicara nikah tuh nggak usah ribet, iya jamaah.
nikah itu nggak usah ribet. Saya ngambil motif yang disampaikan, kalau dari lisan saya belum tentu benar. Kemarin di Bantar Kaum ayah sampaikan, saya nyontohkan rumah tangga itu teramat sulit karena saya sendiri sampai sekarang masih berantem sama istri. Benar nggak? Tapi saya ngambil dari dawuhnya Sayyidina Ali. Beliau bilang nikah nih cukup 2 syarat. Ini bagi yang muda-muda. Lanjut gak nih? Lanjut. Pertama, punya kerjaan, toh? Iya nggak? Iya. Harus punya kerjaan. Harus punya kerjaan atau punya modal. Modal bukan cuma harta, termasuk itu. Apa itu? Kalau kiai saya dulu bilang begini, dan nanti kalau kamu punya istri, cari wanita katanya. Iya. Kalau kamu santri yang perempuan, kalau kamu mencari suami, cari yang laki. Memangnya ada ya? Wanita jadi laki-laki ada nggak? Ada. Jilbab sih pakai, ke majelis taklim sih datang, ya. Bahkan patayat NU pula. Tapi di rumah tangga dia yang jadi rajanya. Nah, kira-kira jilbabnya warna apa nih? Di rumah tangga istri jadi rajanya. Suami tidak diberikan peran sama sekali, bil khusus masalah uang. Uang suami, uang istri, uang istri, uang suami. Suami banting tulang dari pagi sampai sore mencari nafkah, begitu mendapatkan uang diserahkan kepada istri, giliran minta rokok ke istrinya, alasannya uangnya nggak ada. Ada yang begitu? Warna apa jilbabnya? Ini alamat, jemaah, dengerin dulu, jangan nyengir dulu. Ini alamat ketika seorang istri tidak menggunakan haknya seorang istri, tidak menyadari bahwa saya adalah seorang wanita yang tentunya diwajibkan untuk mengabdi kepada suaminya. Ini alamat kehancuran akan datang kepada rumah tangga kita semuanya. Na'udzubillah, ini panas ibu-ibu. Di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ada seorang ratu, ya, ada kerajaan bangkrut. Ditanya sama si fulan, kenapa ini kerajaan bisa bangkrut? Tolong tanyakan kepada Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, kerajaan ini bangkrut karena rajanya bohong. Kenapa rajanya bohong? Karena aslinya dia ratu, bukan raja. Paham sudah maksudnya? Ibu ingin hidup berada dalam kegembiraan. Semua manusia memimpikan hidup bahagia. Semua manusia memimpikan rumahnya baiti jannati, kata Rasulullah, rumahnya bagikan surga. Namun bagaimana mungkin itu bisa kita rasakan ketika kita tidak mengerti kodratnya masing-masing. Bu, ayo mulai sekarang. Yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua dendam benci karena cinta. Alhamdulillah. Yang lalu boleh, karena manusia tidak terlepas dari sana. Tapi alangkah malunya ayah ketika jamaah sudah istiqomah setiap malam, zikir manaqib Syaikhul Qadir Jilani, ke Brebes hadir, ke Bekasi hadir, ke Kerawang hadir, ke Bumi Ayu hadir, tapi belum bisa menghargai pasangannya masing-masing. Na'udzubillahi min dzalik.
Betul. Modal pertama dalam rumah tangga adalah pekerjaan. Ya, pekerjaan nggak mesti jadi karyawan. Pekerjaan nggak mesti bisnis. Apa saja kasabnya masing-masing. Yang ngajar, istiqomahlah dengan ngajarnya. Ayah nggak ada gajinya, namanya santri keluaran pesantren hanya ngurus anak-anak, siapa yang mau bayar? Betul. Kamu nggak usah khawatir nak. Kita lihat ulama-ulama terdahulu, apa kerjaan beliau? Sehari-hari hanya berangkat ke musola, sehari-hari hanya berangkat ke masjid, ngajarin anak-anak, tapi tidak sedikit lahir dari keturunannya anak-anak yang hebat, soleh dan soleha. Kenapa? Karena keistiqomahannya. Kerjaan bukan perkara besar gajinya, kerjaan bukan perkara besar penghasilannya, tapi bagaimana lewat pekerjaan itu mendatangkan berkah. Bagaimana supaya berkah? Istiqomahlah di dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan. Setuju? Setuju? Janji Allah wahai jamaah, ketika kamu istiqomah dalam segala hal, madhab, mantap, netap kepada Allah. Perhatikanlah wali-walinya Allah. Semalam saya sampaikan kepada jamaah, ciri-ciri aulianya Allah yang pertama, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada takut, mereka tidak ada khawatir soal dunia. Mereka sadar betul bahwa innallaha rizquha, yang mengatur segala kehidupan termasuk rizki adalah Allah Subhanahu. Maka walinya Allah tak pernah ribut dengan masa depan. Bagaimana nasib anak saya, bagaimana nasib keluarga saya ke depan, bagaimana nasib usaha saya. Walinya Allah di dalam dirinya tidak ada kekhawatiran seperti itu. Saya dan sampeyan sedoyo bukanlah wali, tapi lewat zikir manaqib Syaikhul Qadir Jilani, termasuk malam ini kamu pula mengumpulkan kita, sama-sama kita duduk bermahabbah di majelisnya walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jamaah? Jika hidup ingin berada dalam jaminan Allah, kita harus bermahabbah kepada orang yang punya jaminan. Sementara yang punya jaminan itu walinya Allah. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku jamin kehidupan dunia dan akhiratnya. Sekali lagi, ayah bukan wali, jamaah bukanlah wali. Tapi ketika kita mahabbah di majlisnya walinya Allah, kita bermahabbah di majlis kekasihnya Allah, maka jaminan yang sama akan Allah berikan kepada seluruh jamaah manaqib. Yakin ya? Ini ada Pak Haji Ton dari Tangerang. Beliau baru 6 kali datang ya Pak Haji. Ini takut bohong saya. Enggak, waktu pertama saya bilang itu 6 kali. 6 kali datang, beliau datang bersama istri dan keluarganya. Ji, saya guyon. Haji menambah istri, kok nambah mobil saya gitu. Kata Pak Haji, istri saya sudah cantik ayah. Lagian saya udah tua, udah gak kuat sih. Terus saya pengen nambah mobil aja ya. Uang nggak ada, benar nggak Pak Haji? Uang sama sekali nggak ada. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita doa, disambungkan kepada walinya Allah, karena doa walinya Allah la yuradu, tidak ditolak oleh Allah. Esok harinya, malam Senin berikutnya, saya dapat kabar, ayah, alhamdulillah, hari Selasa saya tanpa uang, alhamdulillah ada yang kirim mobil Innova terbaru, harganya hampir 500 juta. Luar biasa. Ini saya nggak ngada-ngada. Ya, saya nggak ngada-ngada, saya bawa orangnya. Makanya Haji, ayo bawa jarohnya, mobilnya. Buat apa punya harta kalau nggak dipakai ibadah? Betul apa enggak? Betul. Buat apa punya kendaraan kalau nggak dipakai haji? Giliran keundangan pakai mobil bagus. Ada yang begitu? Ya. Mau kemana Bu? Mau ketemu bupati yang nggak punya mobil, pinjam mobil. Giliran mau pengajian, mobilnya sayang kena blok. Ada yang begitu? Ada begitu? Ada. Nah, mulai sekarang dirubah itu jamaah. Karena mobil akan diminta pertanggungjawabannya pada hadapan Allah.
motor akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka biar kendaraanmu bisa membawa selamat dunia dan akhirat untuk kalian. Mulai sekarang, yang punya motor, gunakan motornya untuk ibadah kepada Allah. Yang punya mobil, gunakan mobilnya untuk ibadah kepada Allah. Dunia ini bagikan bagi kita adalah bagian daripada modal yang Allah kasih untuk mencapai cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya harta berlimpah, mobil bagus, kemana-mana, ya benar enggak? Dihormati oleh tetangga, tapi hartanya tidak dipakai ibadah. Mata ini akan menipu, wahai saudaraku. Senang kita melihat orang kaya, betul enggak? Bangga ketika kita diberikan kekayaan, tapi semua itu tatkala tidak dihadapkan kepada Allah, justru hartamu itulah yang akan menghancurkan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Nggak sedikit ketika punya duit, ya, ketika punya uang banyak, istrinya mulai sombong. Benar nggak? Ibu-ibu pakai emas segini, datang ke majelis taklim pura-pura gatal, keroncong gitu aja. Bener apa enggak itu? Betul apa betul? Ibu-ibu patayat itu biasanya. Alhamdulillah. Ya, makanya jamaah, tujuan kita berkumpul untuk menata hati, memperbaiki hati. Ilmu di tempat ini sudah ada guru, ada kiai, tinggal kita maunya untuk ikut. Tapi soal hati kita harus istiqomah lewat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngebersihin hati gak bisa hanya cukup duduk di majelis taklim. Betul apa enggak? Karena membersihkan hati perlu suluk, perlu torekoh, perlu ikut, perlu. Betul apa enggak? Perlu diperjuangkan. Semakin rohani ini jasmani ini ditekan, maka rohani akan muncul. Paham? Kalau jasmani ini ditekan, maka rohani akan muncul. Perhatikan, para nabi jasmaninya ditekan oleh Allah, penuh dengan hinaan, penuh dengan kesengsaraan. Tapi semakin jamaah ngalajur nafsu, semakin jamaah mengikuti nafsunya, ingin beli baju yang ini sampean beli, ingin jalan-jalan kamu ikuti, maka semakin hal dunia kita ikuti, rohani akan semakin mati. Ketika rohani ini sudah mati, maka sulit untuk menerima kebenaran dan kebaikan dari siapapun. Betul? Betul apa enggak? Coba lihat, walinya Allah semua ditekan. Bahkan Joko, beliau orang kaya ayahnya. Tapi ketika Allah berkehendak beliau harus menjadi wali, maka harus dibuang dulu oleh orang tuanya. Betul apa enggak? Begitulah caranya. Kenapa? Jamaah, Allah ketika mencintai kekasihnya hanya ingin berduaan dengan kekasihnya, tidak mau diganggu dengan yang lainnya. Betul? Karena tidak ada yang lebih indah melainkan keindahan Allah. Gunung memang indah, laut memang indah. Kita bayangkan bagaimana yang menciptakan gunung, bagaimana yang menciptakan laut. Di mana-mana yang selalu teringat, yang selalu terdengar hanya Allah, Allah dan Allah. Miskinnya Allah, kayanya Allah, senangnya Allah, susahnya Allah, dihina Allah, dimuliakan Allah. Semua itu kehendak Allah, semua kehendak Allah jamaah. Maka sadarilah, kau berjalan ke barat, bawalah Allah. Kau berjalan ke utara, bawalah Allah. Kau berjalan ke selatan, bawalah Allah. Bawalah Allah, Allah, Allah dan Allah saja. Guru saya pernah titip, dan ketika kamu pengajian jangan bawa ilmu kamu. Kenapa? Kalau kamu bawa ilmu kamu, yakin di tempat itu akan ada orang yang lebih hebat dari kamu, maka kamu akan dibuat malu di tempat itu. Iya nggak jemaah? Kalau kamu punya harta, jangan kau bawa hartamu ke tempat pengajian.
Karena ketika kamu punya harta, maka di tempat itu akan ada orang yang lebih kaya dari kamu, maka kamu akan malu. Betul? Lalu bawa apa ya? Kata guru saya, cukup bawalah Allah kemanapun kamu berada. Ketika Allah kamu bawa, hadapkan segalanya kepada Allah, maka yang tidak tahu akan diberi tahu, yang tidak paham akan diberi paham, yang tidak ada akan menjadi ada. Kenapa? Karena Allah ya kafi, Dia yang maha mencukupi, ya ghani, Dia yang maha kaya. Tepuk tangan wahai jamaah. Ini modal untuk kita semua. Barangkali di antara yang hadir ada yang hidup dalam kesulitan, ada yang hidup dalam masalah. Katakan mulai sekarang, Allahu Akbar. Semua itu tidak ada yang sulit bagi Allah, karena Allah Maha Besar. Saya doakan yang datang ke tempat ini, segala macam persoalannya pulang, Allah bebaskan permasalahan. Amin. Allahumma. Niatnya jangan ingin melihat ayah, karena ayah dan sampean itu sama, tidak ada bedanya. Betul nggak? Manusia. Tapi tujuan kamu datang, ilahi anta maksudi, Allah yang kita maksud, dengan satu buah harapan dan tujuan kita mahabbah di majlisnya Suan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Setuju nggak? Setuju nggak? Ada jamaah datang ke tempat ayah lumpuh. Jamaah datang ke tempat ayah lumpuh, dipayang sama suaminya. Lalu saya tanya, Pak, ini kenapa? Istrinya sakit, Pak Kiai sakit stroke apa gitu. Saya tahu adanya. Saya juga nggak ngerti stroke apa stroke ya. Mudah-mudahan semua sehat yang di sini. Amin. Singkat cerita, udah ke dokter, Pak? Sudah dibawa terapi? Sudah. Makin mikir saya lagi. Kalau dokter saja nggak bisa nyembuhin, ahli terapi saja belum bisa nyembuhin, apalagi saya. Betul apa enggak? Dokter bukan, medis juga bukan, ahli juga tidak. Dilalahnya jamaah, saya dikasih lupa kalau orang ini sedang lumpuh. Ngobrol saya guyon terus. Awalnya nyengir, lama-lama nyengir kelihatan giginya. Lama-lama ketawa sampai dia bilang, Pak, saya numpang ke kamar mandi di mana? Berdiri. Luar biasa gitu. Berdiri, saya baru sadar orang ini tadi nggak bisa jalan, nggak bisa diri. Coba ibu jalan sekalian. Jalan ke kamar mandi, jalan sendiri. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai sekarang sehat walafiat. Apa modalnya? Senang. Tapi bagaimana mungkin hidup akan senang kalau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar gak jemaah? Yang dipanggil oleh Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Apa katanya? Gak ada hei orang Banjarsari yang gerasak gerusuk. Tidak ada. Doa ingin dijabah oleh Allah, hatinya tenang, sampean yakinlah. Jemaah, yakin apa orang? Ketika kamu esok mau bayar hutang, belum ada bayangan dari mana? Ya, yakin. Kamu bilang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syabdul Qadir Jilani. Ke depan gelap, ke belakang gelap, ke atas gelap, ke bawah gelap. Minta kepada orang tua sudah tidak ada. Minta tolong sama saudara miskin. Kamu hadapkan kepada Allah. Kamu bangun ketika malam, matur kepada Allah, sujud kepada Allah, serahkan urusanmu kepada Allah. Wa minal laili fata'addad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya Rabb,
hambamu butuh pertolonganmu ya Allah. Bilang seperti itu. Siap gak ya? Siap bangun malam? Ya Rob, besok saya punya hutang yang harus dibayar. Andaikan besok tidak kebayar, motor saya akan ketarik. Lalu kemana saya minta ya Allah kalau bukan kepada Panjenengan? Saya serahkan urusan ini kepadamu ya Allah dengan sesadar-sadarnya dan seikhlas-ikhlasnya. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya saya ya Allah, melainkan adalah daya dan upayanya Panjenengan. Andaikan motor itu esok harus ditarik, mungkin itu adalah kehendakmu. Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Saya yakin jamaah, saya yakin esok ketika kolektor itu datang, rizkinya telah Allah sediakan. Jangan kayak di kampung saya, wiridannya harus dibarengin dengan kepasrahan, ikhlas. Ada seorang istri laporan, ayah suami saya wiridan tiap malam terus, tapi kenapa setiap hari habis tasbih, tasbihnya selalu putus, kenapa? Jadi mungkin punya utang kan, ya. Jika nama boga hutang sugan we cek kiai hutang penting mah rezekina aya rek di mana ke aya jalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih musuh tuh. La ilaha illallah. Makin lama makin poek. Makin tarik. La ilaha illallah. Makin poek Pak. Illallah. Jadi itu wiridannya aral. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ketika kita menyandarkan kepada Allah dengan sepasrah-pasrahnya, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi. Dulu Pak Haji Slamet, ayah pernah tanah ayah tuh mau disita. Ayah mau disita karena nggak bayar utang. Pak, boleh nggak ceritanya? Ini kenapa jadi ke hutang? Kayaknya yang hadir banyak hutang ini aja. Yang hadir banyak hutang, kacung. Jadi tempat ayah Haji mau disita. Gara-gara apa? Gara-gara 4 bulan nggak bayar setoran. Itu ada istri saya, saksinya. Istri saya ikut itu. Yang paling cakep pokoknya di sini istri saya doang. Ya orang istri saya masa muji istri orang. Ya. Dan setorannya per bulan 12 juta. Nah berarti kalau 4 bulan berapa? 40 kurang lebih 50 juta lah ya. Kurang lebih 50 juta. Ngambilnya 1 tahun saya. Kalau ayah setoran itu nggak pernah lama. Mau kredit apapun nggak pernah lama. Mau gede sekalian nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang mau minjemin ke saya boleh juga tuh. 2 miliar gitu. Saya janjinya 2 hari saya kembaliin. Jadi kalau ayah pinjam ke bank itu gak pernah lama. Kenapa? Ya mau sedikit duitnya gak kelihatan, apalagi banyak. Karena saya bukan PNS, saya juga bukan karyawan. Kalau karyawan ngambil lama karena ngitung gajinya. Kalau saya ngitungnya gak ngitung gaji. Monggo kerso Gusti Allah wae. Kan begitu. Akhirnya begitu datanglah dari pihak Mandiri, Bank Mandiri datang. Mau bawa semprotan Pak, yang kuning itu garis. Tar dulu Pak, ini mau ngapain? Ini Bapak sudah 4 bulan nunggak, kan sudah dikasih peringatan dan sebagainya. Dulu Pak Haji gitu. Nah sekarang saya punya tugas dari kantor katanya untuk ngasih apa namanya tuh, ngasih segel ini tempat. Tar dulu Pak, Allah itu maha kaya kata saya. Saat ini saya nggak punya uang, tolong berikan saya waktu. Kata dia, ya sudah Pak, saya kasih waktu sampai hari Kamis. Dia datang hari Selasa, Senin, berarti dikasih waktu Selasa, Rabu, Kamis. Kamis pagi sudah datang, berarti dua hari. Di mana Pak? Ya sudah. Nah sudah tiba malam Kamis, saya sama Ustaz Bukhari. Ini kebetulan ada tuh saksinya. Ini. Saya duduk di atas. Apa yang saya baca?
bil barakah wal karamah Syabdul Qadir Waliullah sambil rokokan bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. Sudah jam 1 malam. Besok pagi-pagi jam 8 pihak mandiri akan ke rumah. Kira-kira menurut akal, kira-kira nih masuk apa enggak? Dari mana jam 1 malam? Oh, Allah akan kirim uang 50 juta. Betul apa enggak? Ini menurut akal dulu. Ayah belum ada jamaah, belum kenal orang Bumi Ayu, belum kenal orang Boyolali, belum kenal orang Demak, belum kenal orang Purworejo. Kalau zaman sekarang SMP Haji Tono atau Pak Bowo pinjam duit saya 50 juta, kayaknya langsung ditransfer itu. Bener nggak? Kalau sekarang ini dulu, jangankan orang nyamuk aja orang demen sama saya itu. Saking miskinnya. Teman saya hanya seekor anjing, percaya nggak? Terserah sampai mau percaya mau nggak. Di depan saya itu ada anjing, tetangga saja nggak mau. Biasalah kalau orang susah kan dari muda takut pinjam duit, bener nggak? Disebut kiai kagak jelas, disebut ustaz belum laku, bener nggak? Tapi saya ada seekor anjing itu ketika disetel sama saya, bil barakah wal karamah Syabdul Qadir lari dia, anjingnya warna hitam. Bil barakah wal karamah Syabdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. Lari dia lari, langsung mendak gini di depan salon itu ada. Tapi ketika sudah mulai ada jamaah, anjing itu hilang, nggak tahu kemana sampai sekarang. Saya nggak pernah ketemu lagi. Kanan juga tuh sampai sama anjing saya. Karena itu temannya satu-satunya. Saya bilang, anjing, wahai anjing, engkau memang najis menurut makhluk. Benar nggak? Semua orang membencimu karena kau punya najis mughaladhah. Tapi itu kamu anjing, wajar kamu dibenci. Tapi saya ini manusia. Tapi kenapa banyak orang yang tidak suka kepada saya? Jangankan orang lain, saudara saja tidak suka. Wahai anjing, terima kasih engkau telah menemaniku. Ini kalau malam saya Pak ngobrol sama anjing itu tukang sayur lewat, Ustaz Gelo gitu. Ini anjing ini meneteskan air mata. Terserah sampean. Percaya syukur, nggak percaya terserah. Yang jelas saya pernah melihat anjing ini keluar air matanya. Nggak tahu keringat atau apa ya wallahu alam. Yang jelas dari matanya itu ada air mata ketika saya ngomong gitu. Lalu dia pergi, jamaah seperti itu. Lanjut. Saya nggak cerita sama Ustaz Bukhari kalau saya punya persoalan hutang. Nggak boleh. Ketika kamu punya persoalan apapun, jangan diceritakan kemana-mana. Ini kadang pemertua bawa susah, datang ke saudara nyeritain, ada nggak yang begitu? Jadi susahnya ikut terus Bu, supaya Allah cabut kesulitan mulai sekarang. Simpan kesulitan itu sendiri, jangan cerita ke siapapun. Ada Allah yang siap untuk menolong kalian. Untuk apa kau ceritakan masalah ke orang lain? Betul enggak? Datang sama Allah. Allah senang melihat air matamu. Allah senang dengan keluh kesahmu. Keluh kesah ke tetangga senang? Belum tentu. Betul? Betul. Nah itu jemaah. Itu jam 2:30 jam berapa? Jam 2:30 malam ada santri. Santri dulu pernah ditinggali ayah. Nah, kalau saya sih nggak ada pondok ya, cuma ngabdi. Datang ke tempat saya. Dulu pernah di saya, terus sudah keluar gitu, sudah nggak di situ. Silaturahim, tengok, tengok. Saya butuh duit 50 juta, yang datang bocah. Iya kan Haji? Perlu uang 50 juta, yang datang anak kecil. Ini suudonnya kita manusia. Mungkin harapan kita nih, ketika lagi susah, yang datang pakai Alphard, yang datang pakai Rubicon, ini pakai motor anak muda. Dulu pernah ikut numpang makan di tempat saya. Bagaimana mungkin bisa nolong saya? Tapi dia tumpang Han, kata saya, ada apa? Ayah ada di atas. Naik ya ke atas. Ini ya, saya punya rezeki, jadi saya datang ke sini mau memberikan ini, semoga bermanfaat. Saya lihat pakai amplopnya coklat agak panjang. Nah kalau coklatnya panjang, kalau saya soal duit paham Bu.
Kalau yang amplopnya putih dipegang begini mah kayak ini. Biasanya bagian kayak Ali mimpin tahlil. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Itu doa sampai ledok tuh. Tuh makhrajnya sampai ledok, dibayar gocap. Itu ya, benar ya? Ya tapi itu jatahnya masing-masing. Betul nggak? Nah, akhirnya dibuka. Tapi saya masih seutuhan juga jamaah. Mungkin recehan dari namanya anak-anak ya. Nah, ternyata begitu dibuka isinya pas 50 juta. Alhamdulillah. Benar kata Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika engkau bertakwa kepada Allah, apa sih takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah, betul gitu. Tapi bukan hanya itu, tunduk, nerimo, pasrah kepada Allah. Opo jare Gusti Allah wae takwa, suruh miskin siap, suruh kaya siap, jadi pejabat siap, jadi rakyat siap, tidak pernah nolak, ditaruh di kampung siap, ditaruh di kota siap, difitnah siap, dipuji siap. Monggo kersa Gusti Allah, inilah orang yang takwa. Ketika sampean sudah bisa demikian, ya ja'allahu makhraja, maka Allah akan berikan kepada kalian jalan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rezeki dari jurusan yang tidak disangka-sangka. Nyata enggak tuh? Nyata enggak? Nyata. Ayah itu ngajinya cuma 2 saja, Pak. Pak Yai, saya itu ngajinya cuma 2 saja. Quran itu, yang lain enggak hafal saya. Saya tahunya cuma dua kalimat saja Quran itu. Inna ma'al usri yusra. Saya ngajinya itu aja. Berapa tahun saya ngaji inna ma'al usri yusra? Kalau usrinya dari mulai lahir tuh, Pak. Usrinya tuh. Ya. Unyil, usra. Si unyil sampai sih. Ini saya menghatamkan usri yusra saja, makanya saya nggak sanggup dah untuk tahfiz Quran. Maaf, ayah nggak sanggup. Karena usri usra saja mubatnya luar biasa ya. Usrinya dari mulai lahir sampai usia seperti sekarang 35, berapa tahun sih saya ya? 18 atau berapa? 20. Oke. Saya berapa tahun kira-kira? 3 sampai anggaplah 30-an ya. Sampai usia 30 usri terus itu. Lari ke Tasikmalaya usri ikut. Lari ke Cikarang, usri ikut. Nenek usri, ibu usri, punya teman sama. Ini saya ngamalin 2 kalimat ini aja mumetnya luar biasa jamaah. Andaikan gak ada guru yang bimbing, ya syariatnya pertama ayah Kiai Komarudin. Beliau itu pesantrennya di sana di Bojongkoneng, Ciamis. Murid daripada Wahwair Effendi Manunjaya. Itu saya ikut dengan santrinya Kiai Komarudin. Terus beliau itu murid dari Buya Armin Banten, itu guru saya. Nah terus syariatnya ikut lagi saya bersama Al-Maghfurlah ayah Kiai Ahmad Dasuki Harun di Cikarang. Dan manaqib dikenalkan lagi dengan guru saya Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Saya belajar tentang kenegaraan nasionalisme, belajar dari Syekh Ibrahim Karimullah almarhum. Nah ini guru-guru saya. Andaikan tidak ada guru yang bimbing, waduh, kayaknya kiamat jamaah. Benar apa benar? Ngomong mah gampang, tenang jamaah yang sabar. Kan kata jamaah, kiai sabar ge, pisang gede-gede. Iya nggak? Datang kemana-mana disambut, pulangnya diongkosin. Lah saya ya, betul. Bicara sabar mudah untuk dilisan, tapi jangan khawatir. Ketika kamu masih punya mursyid, kamu masih punya guru, kamu nggak bisa sabar, akan kecipratan orang-orang yang sabar. Alhamdulillah. Itu aja ya Pak ngajinya. Usri yusra. Usri 30 tahun, mudah-mudahan sekarang 30 tahun ke atas ketemu usra. Dulu kalau ngaji Kang Puloh, ada Kang Puloh? Dulu saya 3 tahun kurang lebih itu ngajak jamaah supaya mau manakiban, dijemputin jamaah. Ongkosnya saya yang tanggung sendiri, makanya saya banyak hutang dulu.
Utangnya buat apa? Buat bayar ongkos mobil, yang penting jamaah mau ngaji. Jadi saya ajak jamaah ke Abah Yai, di mana ada pengajian manakib, saya ongkosin, saya gratisin. Uangnya dari mana? Boleh pinjem, itu ayah dulu. Lanjut ya itu gitu. Lanjut. Terus kalau ayah pingin ada undangan mengaji, mau hadir ke sana ke sini, saya selalu pinjem mobil orang, sewa mobil orang. Tapi nyewanya nggak pernah pindah-pindah, itu aja. Misalkan pinjamnya ke Isatiri, terus pinjamnya punya mobil ke Isatiri, sampai orang lupa itu mobil punya Isatiri, taunya punya ayah. Pinter ya? Jadi sampean kalau mau kaya pura-pura kaya, kalau mau kaya pura-pura kaya dulu, siap ya? Jadi orang ayah nggak bawa mobil katanya, padahal nggak ada buat sewanya. Sampai orang taunya itu mobil saya. Terus seperti itu, sampai akhirnya Allah kasih kendaraan sendiri. Dan jamaah gak perlu dijemputin lagi. Bukti malam hari ini dari Brebes ada yang hadir? Ada nggak? Dari mana? Kersana ada yang hadir? Ini dari jauh bisa hadir. Kenapa? Andaikan dulu musrinya tidak mau dilewati, gak mungkin sekarang jamaah berbondong-bondong mau ikut hadir manakiban seperti ini. Enggak gampang, betul apa enggak? Enggak gampang jamaah. Semua butuh proses, semua butuh perjalanan. Sebelum kita menceritakan kepada orang lain, kita sendiri yang harus mengalaminya. Kalau cuma ngajarin orang gampang, tapi ketika kita mengalami, jamaah, engkau yang dikasih miskin, jangan khawatir, Allah akan berikan jalan keluar. Anak kecil bisa, tapi ketika kamu yang dikasih miskin, kira-kira ngomong apa? Betul apa betul? Nah, ketika kita merasakan kemiskinan, anggap saja kita lagi sekolah. Kenapa? Suatu saat anakmu akan jadi orang kaya, atau di akhir hayatmu kamu akan diangkat derajat oleh Allah, sehingga kamu tidak jadi orang sombong ketika kamu menjadi orang yang kaya. Kamu nggak besar kepala, kamu nggak jumawa. Kenapa? Karena kamu merasakan pahit dan sakitnya jadi orang yang miskin. Betul begitu jamaah? Hidup zaman lagi. Luar biasa, luar biasa. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tuh modal pertama buat mempelai, punya kerjaan. Yang kedua yakin, itu aja. Apa modalnya? Apa modalnya? Yakin sudah kalau dia adalah jodoh dari Allah. Yakin aja udah. Kemarin saya cerita di Bantar Kaum, mas kawin ayah apa? Ada yang ingat? Pisang sama? Mas kawin saya pisang sama opa. Gemuk gak istri saya? Gemuk pun malah senang ya, pisangnya ada lagi kayak gedean nih. Alhamdulillah. Jamaah, penyebab miskin sampean tahu nggak apa? Kenapa kita jadi orang miskin? Mau tahu? Pertama, otaknya mintul. Naon cenah? Otaknya mintul. Kunaon mintul? Tara dias. Tara naon? Tara diasa. Ngaji, ngedul, maca buku, sekolah, betul nggak? Ustaz, kitab dipajangin di lemari sampai banyak itu kitab supaya tamu melihat, wah ini orang alim, kitabnya banyak, padahal mau dibaca ke orang. Ada yang begitu? Ngajar, Ustaz terus istiqomah. Kalau nggak ngajar, ya baca-baca buku, baca-baca kitab. Jangan ngedul, itu ngasah. Nggak bisa ayah datang ke kayainya, datang ke majelis taklim, datang ke majelis zikir, ngapain? Ngasah otak supaya termintul. Betul nggak? Yang kedua penyebab miskin itu apa? Doa nyaman. Apa katanya? Doa nyaman, mandul. Ayah mau tanya, bismillahnya Baholil Bangkalan dengan bismillah kita sama apa enggak? Sama bismillahnya, tapi kenapa manjurnya beda? Ada tamu, sama Baholil datang, Baholil ini tamu sakit minta doanya, dibacain bismillah sama Baholil pulang sehat. Giran tamu datang ke ayah dibacain bismillah mati. Dia bener, dia balik ya. Ini bener kebalik. Balik. Perasaan bismillahnya sama. Kenapa Baholil sehat kiran ke ayah? Mati sih.
Bener nggak? Kenapa? Doanya mintul. Kenapa? Mandul. Kenapa doanya mandul? Ada harapan dari selain. Harapannya bukan Allah. Barangkali harapannya amplop, harapannya kemuliaan, harapannya pujian, harapannya derajat, sehingga wajar kalau doanya mandul. Yang kedua nih penyebab miskin nih, pikir-pikir sendiri, kira-kira kita yang mana tuh? Otak mintul doa, nukatilu naon? Awak ngedul, awakna badannya ngedul. Diem we di rumah. Kata ayah ke apa ajore Gusti Allah we. Enggak ada beras tidur. Iya bininya ditarik leasing, Pak. Ya, bininya ditarik leasing. Siapa leasingnya? Mertua. Betul. Gerak keluar, berzikir dan berpikir. Malamnya zikir, paginya usaha. Siap. Kita punya kaki, kita punya mata, kita punya badan, kita punya tubuh. Gunakan itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Gunakan untuk bersyukur. Orang semakin berzikir semakin semangat. Tadi saya bilang Pak Bowo, Pak Haji, kita datang ke Brebes bukan hanya untuk ngaji. Kita datang ke Brebes bukan hanya untuk ketemu dengan jamaah. Kita datang ke Brebes bukan hanya nyari amplop. Kita datang ke Brebes bukan hanya mencari pengaruh. Tapi di Brebes ini sumber daya alamnya banyak. Di Cipetung sana ada sayur-sayuran, benar apa enggak? Di sana ada kentang, di sana di Brebes sana ada bawang. Ayo kita cari peluang di sini, betul nggak? Sambil mendayung, gimana? 2-3 pulau kita lampaui. Sambil dakwah, sambil jualan, boleh apa enggak? Sambil dakwah, sambil berdagang. Kenapa? Agar kita tidak berpaku tangan, selalu berharap ingin diberi orang lain, selalu berharap ingin disumbang orang lain, selalu berharap ingin dikasih orang lain. Doakan para kiai, wahai jamaah, doakan para gurunya, doakan para ustadznya, agar dijadikan oleh Allah ulama dan kiai yang kaya dunia dan akhirat. Siap mendoain? Ada yang nyumpain gurunya, ada yang mana iri sama gurunya, ada. Kiai beli mobil, jamaahnya iri, ada. Jamaah setan namanya itu. Betul apa enggak? Ayo doakan, ya Allah, saya nggak bisa nyumbang sama guru saya nggak bisa memberi guru saya, ya Allah. Saya doakan semoga tokoh ulama, para kiai, tokoh agama, para ustadz, para pendakwah diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, dijadikan orang-orang yang kaya, makmur, rumah ripah, roh jenawi, tidak kekurangan satu apapun, karena ustadz dan kiai merupakan simbol daripada agama kita, Islam yang kita cintai. Amin Allahumma amin Allahumma. Siap bisnis, siap bisnis, siap dagang, siap kerja, siap usaha, siap sholat, siap pikir, siap istiqomah, siap sedekah, siap. Karena Allah hanya butuh 2 jawaban saja kepada manusia, yes atau no. Mau kaya, jawab apa Pak? Siapa yang mau sukses? Yes gitu. Yes. Apa? Yes. Mau sukses? Yes. Kurang kompak. Yang belakang nyender wae itu ngantuk kayak. Siap sukses? Yes. Miskin? Yes. Dua jawabannya, bilang miskin yes ya. Tapi benar juga sih. Miskin? Kaya? Yes. Ibadah? Yes. Ngedung? Betul? Yes? No. Apa? Yang pertama penyebab kita hidup gak maju-maju alias miskin. Pertama otaknya mintul. Kedua doanya mandul. Hati lu awakna ngedul nuka opat. Daharna gembul.
Apa katanya? Daharna gembul. Kurangin makan, kurangin tidur, perbanyak kumpul dengan orang soleh. Insya Allah yang tadinya pemabok akan berhenti maboknya. Ngomong pengen berhenti mabok tapi ngumpul di warung minuman, ya mana bisa berhenti? Bener apa enggak? Dulu kita nongkrong di warung jamu, rubah sekarang jamaah, yuk kita kumpul di majelis zikir. Bagus? Bagus apa tidak? Kalau kita ingin hidup ada perubahan, dulu kita ngomongin orang di warung, ngobrol di teras orang, ngomongin orang. Mulai sekarang kita rubah, kumpul bersama kiai, terima ilmu dari kiai, terima ilmu dari orang-orang alim, penyemangat hidup kita sebagai lentera atau pelita dalam hidup kita. Insya Allah hidup kita ke depan lebih baik dan lebih terang lagi. Siap? Siap? Harus siap. Yuk doakan sekalian anak-anaknya, semoga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya ngobrol sama anak saya, kebetulan Nabil ikut. Bil, ayah dakwahnya ke kampung-kampung. Memang ilmu ayah gak seberapa dan ayah memang orang kampung. Tapi saya berharap kepada Nabil, suatu saat kamu dakwah di presiden, di gedung DPR, kamu dakwah di gedung bupati, kamu dakwah di istana, betul nggak? Betul. Kalau ayah bagian di kampung segini saja sudah alhamdulillah. Dari kampung ke kampung, dari pojok ke pojok, maka soal pojokan saya paham betul. Karena ayah biasa ke pojok. Dan memang rumahnya juga di pojok. Jadi wajar kalau saya dakwah bagian yang pojok. Ngerti Pak yang pojok-pojok? Ya pikir sendiri. Kang Buloh teruskan perjuangannya. Ya, bawa jamaah, jangan khawatir miskin. Itu ada Mandor Ahmad di belakang tuh. Mandor Ahmad dulu nganggur, tinggal bersama ayah, ikut itu ada dari Bekasi gitu. Ikut dia Mandor Ahmad dulu nganggur, sampai tinggal di saya, sampai mau pisah sama istrinya. Kenapa? Karena nggak punya pekerjaan. Tapi terus dia ngabdi bersama ayah. Suatu hari dia dapat kerjaan, babat rumput di kawasan. Babat rumput di kawasan, cuma gajinya nggak jelas. Bosnya kadang bayar, kadang enggak. Saya bilang, Dor, berhenti aja kerjanya. Mendingan ikut saya tuh bikin pondok. Ngapain kek buruk-buruk, mau kerja di sana dibayar kagak, di pesantren jelas kita ngabdi. Betul apa enggak? Betul. Nah, ini dia berhenti ceritanya, singkat cerita. Istrinya semakin ini, singkat cerita ya sudah. Akhirnya dia pulang dari tempat saya, kumpul balik kembali dengan istrinya. Ngaji terus malam Senin istiqomah. Saya bilang, Dor, kalau 2014 kamu gak kebeli juga kendaraan, berhenti ikut saya. Gak usah kamu terusin lagi, cari guru yang lain, kayak gitu. Sambil saya deg-degan juga waktu itu. Kalau si Mandor berhenti beneran, siapa yang nguruhin? Kalau tenaganya siapa yang disuruh lagi? Karena dia ini tenaganya paling diperlukan saat itu. Alhamdulillah jamaah, 2014 mulai kebeli kendaraan, walaupun losbak atau carry, mobil carry losbak. Saya bilang, Dor, pakai mobilnya buat ngangkutin jamaah. Terus dia istiqomah, bawain jamaah. Terus aja dia bawain jamaah. Mobilnya dipakai untuk bawain jamaah yang mau ngaji nggak punya kendaraan. Sekarang alhamdulillah ditambah lagi sudah punya 3 mobilnya. Ada di belakang orangnya itu kalau bohong, tanya aja sendiri. Beranak sampai punya pekerjaan juga. Kenapa? Dipercaya oleh kawasan untuk mengelola pertamanan yang ada di kota Jabodetabek. Urusan taman diurusin sama dia. Tadinya hanya tukang motong rumput. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian. Jangan pengen buru-buru, ini umur baru 40 tahun, ngimamin baru 3 bulan, udah pengen punya pondok gede, pengen punya jamaah banyak, ya orang bisa.
kumpulin dulu, ada 5 orang, nggak apa-apa. Ya, anak kecil doang, ya nggak apa-apa. Terus saja, Allah nggak melihat banyak jamaahnya, sedikit jamaahnya itu nggak urus. Betul apa enggak? Kali yang jamaahnya banyak itu orang mulia, belum tentu. Sore banyak yang nonton, betul nggak? Kalau ada Roma Irama dangdut banyak penontonnya. Belum tentu kemuliaan seseorang tidak diukur, walaupun itu bagian daripada ciri. Tapi itu belum sebuah ukuran, karena ukuran seseorang adalah istiqomah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat pesan bagi imam-imam siapapun ya yang pimpin majelis, nggak usah cuma tengok dengan majelisnya orang. Oh, di sana rame, punya saya jamaah sedikit, nggak usah tengok, urus saja, istiqomah saja, dan syukuri saja jamaah yang ada. Nanti akan Allah tambahkan secara langsung. Amin Allahumma. Ada berapa majelis Pak Haji di sini? Sulawesi Selatan. Banyak nggak Pak Haji? Banyak ya? Nah, ini terakhir dari ayah sebagai informasi saja. Tolong imam-imam itu bikin acara akbaran 1 bulan sekali. Kira-kira siap nggak? Siap. Nanti ayah datang. Jadi jamaah semua, misalkan bulan ini tempat Pak Yai Selamat, semua datang ke situ. Nanti ayah datang ke situ. Tapi maaf, ayah tidak ada niat untuk merepotin karena ini perjuangan. Kira-kira siap nggak nih? Siap. Mumpung saya masih muda, tadi saya udah izin sama istri. Bun, jangan cemburu kalau ayah sering ke Brebes. Ya kalau ada yang nyantol dikit itu bonus. Kalau ada yang nyantol itu bonus Pak Yai. Alhamdulillah. Gitu. Saya sering ke Brebes, wallahi, yo bagi imam-imam. Gak usah mikirin ongkos saya. Ayah mau disamuin berapa? Lebih baik uang buat ongkos saya pakai untuk bayar sound system dan keperluan pengajian. Bagus apa enggak itu? Ngaji kalau bikin repot, ya benar nggak? Emang pernah ayah narik jamaah? Besok kalau ngundang ayah harus bayar sekian, pernah? Pernah nggak? Gue kira-kira doang gitu aja. Jadi kira-kira doang Pak Yai, tolnya berapa gitu aja? Tolnya bolak-balik kurang lebih 2.500.000. Ya 5 mobil? Ya kan 5 mobil aja kan kalau itu kan 5 mobil. Terus Rampullah puyeng-puyeng sih Rampullah. Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.